Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari kelas 11 TKJC. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang bandwidth dan subswitch. Yang pertama, bandwidth. 1. Kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Yang pertama, infrastruktur layanan yang dibangun. Karena infrastruktur atau segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam membangun layanan jaringan dapat berpengaruh, seperti interface jaringan, media transmisi atau alat penghubung dengan perangkat jaringan, network device sebagai alat penunjang jaringan, contohnya seperti switch, router, dan modem, dan network protokol atau sistem yang berfungsi untuk mengatur proses pertukaran data antar komputer dan jaringan yang digunakan merupakan hal yang penting dalam membangun jaringan. Kedua, kecepatan transfer data. Untuk mengetahui kecepatan dalam mentransfer data saat menggunakan jaringan internet, sehingga dapat membangun layanan jaringan yang baik. Ketiga, lebar bandwidth. Karena lebarnya bandwidth dapat mempengaruhi kemampuan transmisi data. Semakin lebar bandwidth, maka semakin besar kemampuan dalam mentransmisikan data. Keempat, jumlah pengguna. Karena banyaknya jumlah pengguna dapat berpengaruh ke kecepatan dalam transfer data. Semakin banyak jumlah pengguna, kecepatan dalam transfer data akan berkurang. Yang kelima, kualitas koneksi. Karena kualitas koneksi yang baik dan stabil akan memenuhi kebutuhan layanan jaringan. 2. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Network bandwidth capacity merupakan nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption. Network bandwidth consumption adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit atau detik atau biasa yang disebut bit per second, BPS, antara server dan klien dalam waktu tertentu. Asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya, seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Typical of bandwidth, analog dan digital. Yang pertama, bandwidth analog. Bandwidth analog adalah besarnya rentang frekuensi dalam satuan Hertz, di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Bandwidth analog ini memiliki ukuran yang lebih rendah daripada bandwidth digital. Bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bits per second atau BPS. Tipe bandwidth ini menggunakan sinyal digital dalam transmisinya. Ukuran bandwidth digital lebih besar atau lebih lebar daripada bandwidth analog. Internet connection bandwidth. Internet connection bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. 3. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Throughput. Throughput adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bits per second atau BPS. Kadang-kadang juga dihitung dengan menggunakan satuan data packets per second atau PPS. Upstream. Upstream yang merupakan kecepatan dalam mentransfer atau mengirimkan data dari komputer ke server. Downstream. Downstream merupakan kecepatan dalam mengambil data dari server ke komputer. Kecepatan bandwidth. Kecepatan bandwidth adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Internet connection bandwidth. Internet connection bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. B. Analisis kebutuhan bandwidth. 1. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Bandwidth capacity. Bandwidth capacity merupakan nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi.
Dedicated Bandwidth. Dedicated Bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet atau ISP mendedikasikan bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik itu. Sebagai koneksi khusus, kinerjanya selalu konsisten dan keandalannya yang sangat tinggi. C. Kualitas koneksi. 1. Jenis-jenis servis pada TCP atau IP. Layanan normal user data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Contoh layanan JavaScript Object Notation digunakan pengguna untuk pertukaran data layaknya berkomunikasi cepat dengan melalui web browser dan web server. XML Melalui XML akan menghasilkan format data berupa teks yang dapat digunakan untuk mempresentasikan struktur basis data. Layanan Network Management. Network Management adalah proses pengadministrasian dan pengelolaan jaringan komputer. Contoh layanan, analisis kesalahan, manajemen kinerja, penyediaan jaringan, dan pemeliharaan kualitas layanan. Layanan real-time. Real-time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu atau deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Contohnya pada proses login atau pendaftaran online dan video call. Layanan streaming application. Streaming adalah teknologi pengiriman data, video atau audio dalam bentuk yang telah dikompresi melalui jaringan internet yang ditampilkan oleh suatu player secara real-time. Pengguna memerlukan player yang merupakan aplikasi khusus untuk melakukan dekompresi dan mengirimkan data berupa video ke tampilan layar monitor dan data berupa suara ke speaker. Contoh layanan, ada Netflix yang menyediakan layanan streaming film dan Spotify yang menyediakan layanan streaming musik. Layanan Critical Data Application Cloud Computing adalah penyediaan IT resource di internet yang bisa didapatkan sesuai kebutuhan. Pembayarannya pun sesuai kebutuhan, jadi tidak perlu membeli atau memiliki dan melakukan maintenance pada data center yang ada dan server fisik. Kita bisa mengakses layanan-layanan teknologi komputasi lewat penyedia layanan cloud computing, juga layanan cloud lainnya. Contohnya ada Google Cloud yang menyediakan layanan jaringan, layanan penyimpanan dan basis data, dan identitas keamanan. Layanan Network Security Management. Network security atau keamanan jaringan adalah metode yang dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada suatu jaringan atau sistem. Contohnya, firewalls, yang merupakan sistem keamanan jaringan yang mengatur network traffic berdasarkan beberapa protokol, dan preventive device yang memindai jaringan dan mengidentifikasi potensi dari masalah keamanan. Layanan Network Control Traffic. Network Control Traffic adalah proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, khususnya bandwidth internet. Contohnya pada Captcha Free, yang menganalisis trafik jaringan dan membantu dalam mengatasi isu-isu jaringan, serta melakukan analisis terhadap paket data. Selanjutnya ada layanan DDoS-prone service. DDoS adalah serangan dunia maya yang dimana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh layanan firewall yang menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data-data yang ada di komputer. Layanan scavenger adalah trafik yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kazaa, Emule, maupun Skype. Dua faktor yang mempengaruhi QoS atau Quality of Service jaringan komputer. Delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, congestion, atau juga waktu proses yang lama. Delay variation. Jitter atau delay variation merupakan besarnya nilai variasi dari delay yang terjadi pada jaringan.
Semakin kecil nilai jitter, maka koneksi jaringan yang terbentuk mempunyai kualitas yang baik. Paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Paket reordering. Pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Average rate dan burst size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Desynchronized TCP session. Aspek ini harus memperhatikan manakala akan menetapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP. 3. Komponen yang mendukung QoS atau Quality of Service jaringan komputer. Queuing. Perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer, dengan kata lain, akan menyimpan paket yang diterimanya untuk sementara waktu. Signaling. Beberapa perangkat yang akan membuat koneksi jaringan yang akan dikendalikan oleh protokol khusus. Umumnya adalah Resource Reservation Protocol atau RSVP. Classification digunakan oleh router untuk mengenali berbagai jenis flow paket yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis servisnya. Marking. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Admission control digunakan pada network pada jaringan yang memiliki user dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. Congestion control dilakukan dengan mengurangi trafik yang dikirimkan pada saat congestion terjadi. Traffic shaping bertujuan untuk membuat smooth traffic yang akan dikirimkan. Integrated service dan differentiated service. Integrated service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk aplikasi yang baru, seperti multimedia real-time, yang mana memerlukan jaminan QoS. Konsep differentiated service sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IETT. Spesifikasi DS digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. QoS Polyphony, yang merupakan perjanjian antara provider dan customer, di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. D. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. 1. Rumus menghitung throughput. Jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Contoh soal 2769572 bytes dibagi 81,59 sama dengan 0,272 Mbit. 2. Rumus menghitung rata-rata delay. Total delay dibagi total paket yang diterima. Contoh soal 62,3 dibagi 3103 sama dengan 0,019990 detik. 3. Rumus menghitung paket loss. Pertama, cari hasil paket yang diterima dengan rumus paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Setelah itu baru cari loss dengan rumus paket yang dikirim dikurang paket yang diterima dibagi paket yang dikirim dikali 100%. Contoh soal, pertama-tama cari paket yang diterima 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Setelah itu menghitung paket loss 3103 dikurang 3058 dibagi 3103 dikali 100%, hasilnya 1,45%. Subswitch. 1. Subswitch. Subswitch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. 2. Komponen subswitch. Media Gateway Controller atau MGC. MGC atau Call Agent adalah elemen utama subswitch yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. Signaling Gateway atau SG.
Signaling gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalan dari jaringan stop switch ke SS7 PSTN atau PLMN. Media gateway atau MG. Media gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk menentukan trafik dalam jaringan stop switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Application server. Application server merupakan sebuah perangkat yang memberikan layanan atau melakukan proses layanan terhadap setiap permintaan akses dari klien yang terhubung dengan jaringan. Media server. Media server berguna untuk berbagi file, video, atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. 3. Subswitch Class 4. Subswitch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut subswitch kelas 4. Fungsi utama dari subswitch kelas 4 adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Karakteristik dari subswitch kelas 4 adalah mendukung protokol dan konversi, transcoding, call per second rate, average time of phone call routing, dan number of concurrent calls. 4. Subswitch kelas 5. Kelas 5 subswitch dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Subswitch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Subswitch kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IPPBX fitur, call center service, calling card platform, QoS, grup bisnis, dan lain-lain. F. Fitur dan fungsi subswitch. 1. Fungsi switching pada subswitch. Switching adalah salah satu komponen penting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan teknik switching, komunikasi point-to-point bisa dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua net tersebut. Selain untuk melakukan switch atau menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk node IP, subswitch juga dapat menghubungkan dan memutuskan antara IPPBX dengan PTSN untuk mengatur lalu lintas berupa data, suara, dan video. Fungsi kontrol pada subswitch dilakukan oleh media gateway controller yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna, serta membuat rute pensinyalan ke jaringan PTSN. Subswitch bekerja sesuai dengan instruksi pensinyalan dari data yang tersimpan di sentral. 3. Fungsi signaling pada subswitch. Signaling atau pensinyalan yang dilakukan antara media gateway controller menggunakan protokol Magacall H323 dan protokol SIP. Protokol tersebut akan menjamin kerja sistem secara optimal. 4. Fungsi interface pada subswitch. Subswitch mempunyai interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan yang baru. 5. Dukungan wajib dimiliki perangkat subswitch antara lain. Pertama, ada call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group. Hunting group adalah sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Secara khusus, mengacu pada proses atau algoritma yang digunakan untuk memilih jalur yang akan menerima panggilan. Call forwarding. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Pengalihan ini ditentukan oleh kondisi nomor tujuan, apakah unconditional, unbusy, no answer, atau pada saat ada call waiting. Aktivasi ini dapat dilakukan oleh pelanggan atau operator. Conference call. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Conference call memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar info. Abbreviated dialing pada subswitch. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 digit saja.
Call waiting. Call waiting adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Call forwarding. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdaring di beberapa ekstensi, seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Telepon pertama yang menjawab mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Call line identification present test. Calling line identification present test merupakan suatu fitur yang memungkinkan pelanggan mengetahui identitas si pemanggil. Kebalikannya dari call line identification present test, call line identification restriction digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon. 6. Beberapa jenis soft switch oleh vendor dan beredar di pasaran. Ada Reverse System Retail VoIP Soft Switch. Reverse System Retail VoIP Soft Switch adalah platform soft switch tunggal untuk global retail, wholesale, calling card, call shop, business. Sign switch, fungsi switching dan penagihan. Sound soft switch, sebagai penyedia infrastruktur suara untuk jaringan publik baru. Fog switch, Fog switch adalah sebuah software atau aplikasi yang ditunjukkan untuk menyediakan routing dan switching antara IP teleponi dan jaringan TDM. Media Core Switch. Media Core adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Retail Soft Switch RT EIMS 5501. Retail Soft Switch RT EIMS 5501 adalah server VoIP yang menyediakan platform soft switch dengan maksimum 100.000 pelanggan dan 10.000 pengguna bersamaan. Mengintegrasikan suara, data, dan layanan bernilai tambah yang kaya ke dalam satu sistem tunggal atau all-in-one. Sudah selesai presentasi saya tentang bandwidth dan soft switch. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.